Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوان وأخوات رحمني ورحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini di taman surga. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah telah bersama dengan kita guru kita Al-Ustaz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah sudah siap untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sebelum acara dimulai, kami menghimbau pertama, jaga ketenangan sampai suara kita melebihi suara pembicara, sehingga nanti mengganggu konsentrasi Ustadz sendiri dan jamaah yang menghadiri. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullah, kami selalu mengingatkan, ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Jadi insya Allah kita bagikan makalah yang akan disampaikan oleh Ustaz, jadi bisa memberikan catatan-catatan sekira diperlukan. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tepat jam 19 waktu Amsterdam, dan insya Allah kajian akan kita mulai. Kepada Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, saudara dan juga saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah dimudahkannya masing-masing dari kita untuk melangkahkan kakinya menuju masjid yang berbarakah ini dalam rangka menghadiri majelis ilmu yang keutamaan yang besar bagi orang yang ikhlas di dalam melakukannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan dirinya, Allah akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Dan di antara ilmu agama yang hendaknya dipahami oleh seorang muslim adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan apa yang insyaallah kita lakukan sejak kemarin, hari ini, dan 3 hari ke depan adalah di antara usaha kita untuk membekali diri kita masing-masing dengan ilmu yang penting ini,
yang berkaitan dengan keyakinan dan juga akidah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi wa Sunnati Sahihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullah, dan sampai kita pada poin yang ke-8 ya. Nah, pada bab ini sebagaimana telah berlalu, beliau ingin menjelaskan 3 jenis tauhid. Di bab yang pertama secara khusus beliau membahas tentang tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka di bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya tauhid apabila kita melihat dalil-dalil secara keseluruhan itu terbagi menjadi 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dengan tauhid al-asma'i wa sifat. Dan sudah kita sebutkan pengertian dari jenis tauhid yang pertama dan jenis tauhid yang kedua, dan hubungan antara tauhidul rububiyah dengan tauhidul uluhiyah. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-9. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma dan juga sifat? Tauhid nama dan juga sifat. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat. Seseorang dia punya nama, atau di antara kita punya nama dan dia juga punya sifat. Contoh misalnya Abdullah Roy itu adalah nama. Sifatnya apa misalnya? Diam misalnya ya. Atau pemarah. Nah, itu adalah nama dan juga sifat. Masing-masing dari kita punya nama, punya sifat. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an, dan Nabi SAW juga mengabarkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita mendengar tentang nama Allah dan juga sifat Allah? Ini yang ingin beliau jelaskan di sini. Huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabi. Caranya adalah dengan kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengan sifat tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia memiliki sifat A misalnya, berarti kewajiban kita, karena kita harus mentauhidkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya, maka harus kita tetapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara, maka ucapan Allah adalah ucapan yang benar. Tidak ada kedustaan. Tidak ada yang Allah takuti. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka yang Allah ucapkan adalah benar. Allah mengatakan, "Qul a'antum a'lamu amillah?" Katakanlah, apakah kalian lebih tahu atau Allah? Pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Dan maksudnya adalah Allah ingin menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla
lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Qul a antum a'lamu amillah? Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah? Tentunya Allah Subhanahu wa taala dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ucapannya adalah ucapan yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi haditha? Dan siapakah yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, itu kalamullah. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang paling fusha, paling jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan sebaik-baik ucapan. Berarti kalamullah adalah kalam yang berasal dari Allah Azza wa Jalla yang paling tahu tentang dirinya sendiri, dan ucapan tersebut adalah ucapan yang paling benar, dan ucapan tersebut adalah ucapan yang paling fusha. Kalau sudah terkumpul di dalam sebuah ucapan tiga aspek ini, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk menolak ucapan tadi. Dan itu semuanya terkumpul di dalam kalamullah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sebuah sifat, kewajiban bagi kita adalah membenarkan, tidak ada pilihan yang lain. Aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihati 'ala al-haqiqah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang sifat-sifatnya melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi terkadang sifat Allah kita temukan di mana? Di dalam Al-Quran, dan terkadang kita temukan di dalam hadis. Dan dua-duanya wahyu, sebagaimana telah berlalu. Maka kita tetapkan baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis alal haqiqah, sesuai dengan hakikatnya. Bila ta'wilin, tanpa kita mentakwilnya. Mentakwil pengertiannya adalah mendatangkan tafsir, mendatangkan makna yang tidak dikenal oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Jadi ada sebuah sifat sebenarnya maknanya jelas di dalam bahasa Arab. Kemudian oleh sebagian orang dibuat-buat maknanya. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Ini nggak boleh. Seorang mendatangkan makna sendiri yang tidak pernah dipahami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat, yang mereka adalah ahlul lughah, mereka adalah ahlinya bahasa ini, yaitu bahasa Arab. Wala tafwidhin, dan tidak boleh kita mentafwid. Ini mulai ada istilah-istilah baru. Antum coba bisa memahami dan membedakan antara istilah yang pertama dengan istilah yang selanjutnya. Takwil tadi apa artinya? Mendatangkan makna yang baru, yang menyelisih makna yang sahih. Kalau tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah dan meyakini bahwasanya kita makhluk sama sekali tidak mengetahui maknanya. Kalau yang pertama tadi mendatangkan maknanya, sok tahu. Kalau yang kedua, dia mengatakan, dia serahkan maknanya kepada Allah saja dan meyakini kita nggak tahu makna dari sifat-sifat tersebut. Jadi kita tidak tahu makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim. Apa makna Ar-Rahman? Nggak tahu. Maknanya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tahu hanyalah Allah. Padahal
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, supaya kalian memahami. Menunjukkan bahwasanya kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab itu bisa dipahami oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab yang tidak dipahami oleh manusia. Apalagi ini dalam masalah akidah. Apalagi masalah nama dan juga sifat. Dan kalau kita membuka Al-Quran, maka tidak ada satu halaman pun di dalam Al-Quran kecuali di situ disebutkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menurunkan sebuah kitab yang bisa dipahami oleh manusia? Sehingga akidah tafwid ini pada hakikatnya itu adalah celaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menurunkan sebuah kitab sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga ini adalah penyimpangan di dalam masalah nama dan juga sifat. Mentakwil, kemudian mentafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan meyakini bahwasanya manusia tidak tahu maknanya, ini juga sebuah penyimpangan. Terus yang benar bagaimana? Kita memahami sebuah sifat dan memaknai sesuai dengan makna yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang dipahami oleh orang-orang Arab. Jangan kita mendatangkan makna yang lain. Masalah tafwid bagaimana yang benar? Yang benar kita menyerahkan kaifiyah, menyerahkan bagaimananya. Adapun maknanya kita tahu. Karena kita belajar bahasa Arab atau kita adalah orang Arab misalnya. Kita tahu maknanya, tetapi bagaimananya itulah yang kita tidak ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah kepada manusia. Nah, ini yang kita serahkan kepada Allah. Jadi ada dua perkara, ada bagaimananya dan ada maknanya. Yang kita serahkan kepada Allah adalah bagaimana sifat tersebut. Bagaimana tangan Allah, bagaimana istiwa Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Bagaimana Allah Azza wa Jalla turun. Adapun maknanya, maka sebagaimana yang Allah kabarkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab supaya kalian memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kita tahu makna istiwa, kita tahu makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, kita tahu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa, bagaimana Allah Azza wa Jalla turun, maka kita tidak mengetahui hakikatnya. Tapi apakah dia punya kaifiyah, punya cara? Jawabannya tentunya punya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui bagaimananya. Adapun kita, maka tidak diberitahukan kepada kita tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun, bagaimana tangan Allah dan seterusnya. Cuma kita yakin Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Wala tamthilin, dan tidak boleh kita menyerupakan. Ini juga tamthil, ini merupakan penyimpangan juga di dalam masalah nama dan juga sifat Allah. Tidak boleh. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah, tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mengatakan bahwasanya istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk, atau turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk, menyerupakan salah satu atau lebih di antara sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini haram.
Kemudian yang terakhir, wala ta'til, dan tidak boleh kita mentaktil. Mentaktil artinya adalah mengingkari. Allah mengatakan bahwasanya Allah beristiwa, kemudian seorang mengatakan, oh enggak, Allah enggak beristiwa. Atau Nabi SAW mengatakan Allah turun, kemudian seseorang mengatakan enggak, Allah tidak turun. Itu namanya ta'til. Ya, mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, berarti ada berapa penyimpangan tadi? Ada 3 atau 5? Hah, 3 salah, 5 salah. Hah? 4. Coba Pak Winarna, apa saja? Takwil, tafwil, tamtsil, ta'til. Baik, siapa yang bisa menyebutkan makna dari 4 ini tadi? Selain Pak Winarna. Adiknya atau temannya atau siapa? Fadhil. Pertama, takwil. Artinya apa? Menyelewengkan maknanya. Ahsan. Menyerahkan apanya? Maknanya kepada Allah. Baik. Terus Tamsil. menyerupakan kepada selain Allah. Iya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, Kemudian ta'til. Ta'til. Menolak. Menolak atau mengingkari sifat Allah yang telah Allah SWT tetapkan. Ahsan. Berhadiah untuk. Masya Allah. Ini kitab kecil tapi apa saja ada di sini. Masya Allah. Ini satu untuk Pak Winar. Baik. Kemudian beliau menyebutkan tentang contoh-contohnya. Setelah dipahamkan kepada kita tentang kaedahnya, kita tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tanpa kita mentakwil, mentafwid, mentamsil dan juga mentaktil. Beliau sebutkan contoh di antara sifat-sifat yang Allah tetapkan atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kalistiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha. Contohnya adalah istiwa. Allah mengatakan istawa. 6 ayat yang lain Allah mengatakan tsumma istawa 'alal 'arsy. Berarti ada di dalam Allah kita isbat, maka kan saya beriman Allah beristiwa. Karena Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya. Dan ucapan Allah adalah ucapan yang benar, bukan bohong-bohongan. Dan ucapan Allah adalah ucapan yang fusha, yang jelas. Kita katakan Allah beristiwa. Tapi apa? Tidak boleh ditakwil. Berarti tidak boleh mengatakan bahwasanya sifat istiwa maksudnya adalah istaula. Istiwa maksudnya adalah menguasai. Di dalam bahasa Arab, istawa maknanya adalah meninggi. Berarti tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah SWT kemudian meninggi di atas arsy. Ada sebagian yang mendatangkan makna yang baru, istawa maknanya adalah menguasai. Jadi istawa 'alal 'arsy maksudnya adalah menguasai arsy. Sekilas itu adalah sesuatu yang benar, bagus juga maknanya. Karena Allah SWT kan Maha Pengasih. Tapi kalau diteliti, maka akan kita dapatkan di sana pertentangan. Ya, pertama, tidak ada di dalam bahasa Arab istawa maknanya adalah menguasai. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali kepada bahasa Arab, istaula
maknanya adalah menguasai setelah sebelumnya tidak berkuasa. Contoh misalnya, ada dua negara saling berperang, kemudian yang A menang, B kalah. Akhirnya Raja A dikatakan istaula ala mulki B. Berarti Raja A istaula yaitu menguasai kerajaan B atau negara B. Dikatakan istaula. Kapan ini dipakai? Dipakai untuk mengungkapkan seseorang berkuasa setelah sebelumnya tidak berkuasa. Sekarang kalau kita praktekkan, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian diartikan Allah istaula alal arsy. Berarti apa maknanya? Allah menguasai arsy setelah sebelumnya Allah tidak menguasai arsy. Berarti siapa yang menguasai arsy sebelum Allah Subhanahu wa taala? Berarti di sini justru malah menghina, mengatakan bahwasanya tidak semua dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, tidak semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang rusak. Terus yang ketiga, ketika mereka mengatakan maknanya adalah istaula. Kalau kita kembali kepada sebab kenapa mereka mendatangkan sifat yang baru ini, makna yang baru ini. Sebabnya adalah karena mereka ingin lari dari menyerupakan Allah. Kenapa mereka tidak mengatakan Allah beristiwa? Jawabannya, mereka akan mengatakan, kami tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kami mendatangkan makna yang baru. Karena kalau kami mengatakan Allah beristiwa, berarti Allah sama dengan makhluk. Itu kata mereka. Sehingga mereka pun berusaha untuk mendatangkan makna-makna yang baru tadi. Tapi kalau kita perhatikan, apa yang mereka lakukan ketika mereka mendatangkan makna yang baru dari istawa. Maknanya adalah istaula, yaitu menguasai. Sekarang kita katakan, makhluk istaula atau tidak? Makhluk istaula atau tidak? Mereka akan mengatakan iya. Seperti tadi contohnya. Kalau makhluk istaula, berarti antum nggak lepas dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti antum tidak lepas dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk pun juga istaula. Ketika antum menyifati Allah dengan istaula, berarti antum telah menyerupakan Allah dengan makhluk dengan kaidah yang mereka miliki. Jadi dengan cara seperti ini mereka tidak keluar dari apa yang mereka takuti. Dan memang bukan dengan cara seperti itu keluar dari apa yang mereka takuti. Yang benar adalah seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Menetapkan sifat Allah dan meyakini bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Selesai. Kita tetapkan, kita imani karena kita adalah orang yang beriman. Dan yang kedua, kita yakini bahwasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Bagaimana sifat Allah? Ya sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Para ulama menyebutkan cara untuk memudahkan pemahaman ini. Contoh misalnya, ketika ada seseorang datang di hadapan kita, dia membawa karung yang isinya adalah hewan, dan dia mengabarkan, jamaah sekalian, ini ada hewan, di dalam karung ini, dia punya tangan, punya kaki, punya kepala. Tapi hewan ini belum pernah kalian lihat sama sekali. Tidak ada di antara kalian yang pernah melihat hewan ini. Ini adalah hewan yang langka. Tapi dia menyebutkan sifatnya apa? Dia punya kepala, punya kaki, dua,
punya tangan dua. Taib. Dan antum percaya orang tadi, dia bukan orang yang bohong. Dia adalah orang yang jujur. Tidak suka main-main. Taib. Kita semua akan membenarkan. Sahih. Nusaddiqukum, kami mempercayai kamu, ya, engkau jujur di dalam ucapanmu, engkau tidak berdusta. Kami yakin bahwasanya di dalam karung ini ada hewan seperti yang antum sebutkan. Kita percaya atau tidak dengan ucapan tadi? Kita percaya. Ketika kita mengatakan hewan tersebut punya tangan seperti yang engkau kabarkan, apakah maknanya kita meyakini bahwa tangannya sama dengan tangan kita? Ada nggak maknanya seperti itu? Hah? Apakah berarti ketika kita mengatakan kamu benar, berarti kita mengatakan meyakini bahwasanya tangan dia sama dengan tangan kita? Jawabannya tidak. Kita hanya meyakini dia punya tangan. Dan masing-masing dari kita memahami makna tangan. Kita paham makna tangan. Ketika kita mengatakan kami percaya, bukan berarti kita menyamakan tangan makhluk tersebut dengan tangan kita atau tangan teman kita. Baik. Ketika dia mengatakan dia punya kepala, iya kami yakin, kami percaya, dan bukan berarti ketika kita mengatakan percaya, berarti kita menyamakan wajahnya dengan wajah kita. Nah terus bagaimana? Ya kita yakin dia punya kepala sesuai dengan keadaan dia. Punya tangan sesuai dengan keadaan dia. Punya kaki sesuai dengan keadaan dia. Itu sesama makhluk. Sesama makhluk saja, kita meyakini ada dua benda yang sama-sama dinamakan tangan, tetapi berbeda hakikatnya. Itu di antara makhluk saja, sama-sama namanya tangan, tapi berbeda hakikatnya. Lalu bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq? Bagaimana antara makhluk dengan Al-Khaliq? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa, maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala beristiwa, dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk, tetapi sesuai dengan keagungannya. Ini juga berlaku ketika kita membicarakan sifat yang lain seperti sifat turun, sifat tangan, dan yang lain-lain. Mimma yaliku bikamalihi, dengan sesuatu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau tadi kita praktekkan dalam istiwa. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan bagaimana keyakinan Ahlussunnah di dalam masalah turun? Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan. Pertama, Nabi SAW mengabarkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Baik, sikap kita yang pertama bagaimana? Menetapkan bahwasanya Allah apa? Turun. Baik, yang kedua, boleh mentakwil atau tidak? Nah, tidak boleh mentakwil, tidak boleh mengatakan oh yang turun adalah rahmat Allah, yang turun adalah malaikat. Ini enggak boleh. Baik. Yang ketiga, tidak boleh kita mentafwid, mengatakan bahwasanya turun di sini yang mengetahui maknanya hanya Allah saja. Enggak boleh. Yang ketiga, yang ke berapa tadi? Keempat, tidak boleh mentamtsil. Apa maknanya? Menyerupakan sifat turun Allah dengan turunnya makhluk. Juga tidak boleh. Kemudian, tidak boleh kita mentaktil, menolak makna atau menolak sifat turun tadi. Nah ini silahkan diterapkan di dalam sifat-sifat Allah yang lain. Di sini hanya disebutkan 3 sifat. Siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifatnya lain selain 3 ini?
Sebelah kanan. Satu saja. Satu sifat selain tiga sifat ini. Setengah. Kiri. Nah, sebentar Pak. Yang lain dulu Pak. Fadhal. Tiga sifat atau sifat yang selain tiga sifat ini. Nah. Syuyukh. Para masyayikh. Ada yang bisa membantu? Pak Aziz. Pak Wid. Hah? Nah, ini kan tiga sifat yang disebutkan. Istiwa, turun, tangan. Ya kan? Sifat-sifat yang lain apa selain tiga sifat ini? Nah, misalnya apa? Al-ain. Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Penglihatan. Ahsan. Pendengaran. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar, melihat. Sifat rahmah. Sifat rahmat. Sifat al-ghadab, Allah marah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengampuni. Dan sifat-sifat yang lain banyak sekali. Ya, termasuk diantaranya adalah sifat al-asabi', sifat jari. Dan Allah SWT juga mengabarkan melalui lisan Nabi SAW bahwasanya Allah memiliki sifat qadam, kaki. Maka sifat-sifat ini sama sikap kita ketika kita membaca dalil-dalil tentang istiwa Allah, turunnya Allah, dan juga tangan Allah seperti yang disebutkan contohnya di sini. Diberikan kaidah dan diberikan sedikit contoh supaya kita bisa terapkan di dalam sifat-sifat yang lain. Dalilnya apa? Qala ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Dalil dari kaidah di atas adalah firman Allah dalam surat Syura, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Berarti ini kaidah yang harus kita pegang, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk, turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, kaki Allah tidak sama dengan kaki makhluk, jari-jari Allah tidak sama dengan jari-jari makhluk. Pokoknya ketika Allah mengabarkan sebuah sifat, kaidah kita, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk. Bagaimana caranya? Sesuai dengan keagungan Allah. Itu kaidah yang harus kita pegang. Laisa kamitslihi syai'. Kaidah yang selanjutnya, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam satu ayat Allah menetapkan, Allah mengabarkan tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah mengabarkan di ayat yang sama bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat. Sekarang pertanyaannya, kita mendengar dan juga melihat? Ya, kita mendengar dan juga kita melihat. Dan di sini Allah mengabarkan bahwasanya Allah mendengar dan Allah juga melihat. Pertanyaan yang kedua, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita? Tidak sama. Kan ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti ketika kita menetapkan Allah mendengar, Allah melihat, bukan berarti kita menyamakan pendengaran Allah dengan pendengaran kita. Bukan berarti kita menyamakan penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Nah, ini kaidah kita praktekkan dalam sifat-sifat yang lain. Satu ayat, tapi apabila Allah SWT sudah membuka hati, membuka pemahaman, maka tidak ada permasalahan bagi seseorang hal-hal yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, meskipun ini adalah kaidah yang ringkas, tapi banyak orang-orang cerdas
bahkan mungkin dia menyandang gelar yang tinggi, atau dia dikenal memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata, tidak memahami kaidah yang satu. Karena ini adalah pemahaman hidayah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Mungkin saja orang awam, tidak pernah santren, tapi Allah SWT bukakan baginya pemahaman ini. Sehingga di dalam masalah nama dan juga sifat, lurus, sahih. Bisa memahami seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tapi sebaliknya, ada orang yang doktor mungkin, atau bahkan dia adalah seorang yang dianggap ulama mungkin, tapi subhanallah, dia terjatuh dalam sebagian penyimpangan-penyimpangan yang tadi disebutkan. Belum masuk ke dalam hatinya pemahaman tentang firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah turun di dalam setiap malam ke langit dunia. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Sahih Muslim adalah kitab yang sahih setelah Sahih Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih diucapkan oleh Nabi SAW, maka harus kita tetapkan Allah SWT turun. Sebagaimana kita menetapkan istiwa yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran. Setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Bagaimana turunnya Allah? Sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita mentafwid sifat nuzul ini dan mengatakan bahwasanya tidak mengetahui maknanya kecuali Allah saja. Kalau itu prinsip kita, maka tidak ada di sana pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kalau Allah SWT turun, berarti siapa yang di atas arsy? Dari mana pertanyaan ini muncul? Ketika awalnya dia menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dia bayangkan seperti turunnya makhluk dari kursinya ke bawah. Sehingga muncullah pertanyaan seperti ini. Tapi kalau dari awal dia meyakini turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita, tapi sesuai dengan keagungan Allah, maka tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum yang dulu dididik, dibina oleh Nabi SAW dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada muncul dari lisan mereka pertanyaan, ya Rasulullah, berarti kalau Allah turun demikian dan demikian. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah beristiwa? Ucapan seperti ini tidak pernah muncul dari lisan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa demikian? Karena mereka sudah diajarkan oleh Nabi SAW kaidah yang kokoh bahwasanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala turun dengan turun yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan turun yang dimiliki oleh makhluk. Baik. Ini dengan demikian kita sudah memahami jenis tauhid yang ketiga yang dikenal dengan tauhid asma dan juga sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat tersebut dan sifat-sifat tersebut mencapai puncak kesempurnaan. Rahmat Allah mencapai puncak kesempurnaan. Ilmu Allah mencapai puncak kesempurnaan.
pendengaran Allah, penglihatan Allah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Berarti ini adalah makna mentauhidkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Mencapai puncak kesempurnaan tidak sama dengan yang dimiliki oleh makhluk. Apa hubungan antara tauhid nama dan juga sifat ini dengan tauhidul uluhiyah? Hubungannya, kita bisa catat, orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna di dalam seluruh sifat-sifatnya, kewajiban dia mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalau meyakini bahwasanya Allah dialah yang maha sempurna di dalam rahmatnya, di dalam kesabarannya, di dalam sifat-sifat yang lain, berarti kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Seperti tauhid rububiyah. Orang yang meyakini Allah yang mencipta satu-satunya, dialah yang memberikan rezeki satu-satunya, berarti mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Berarti tauhid rububiyah dan tauhid nama dan juga sifat menggiring seseorang, mengharuskan seseorang untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan mengesahkan Allah di dalam ibadah, inilah hikmah dan juga tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan juga manusia. Mengapa Allah mengutus para rasul? Tujuannya adalah untuk supaya kita mewujudkan tauhid ibadah ini. Nah, untuk supaya kita sempurna dalam mentauhidkan Allah di dalam ibadah kepadanya, kita mempelajari tentang tauhid rububiyah. Kita mempelajari tentang tauhid nama dan juga sifat. Semakin kita mengenal rububiyah Allah, semakin kita mengenal nama dan juga sifat Allah, maka akan semakin berkualitas tauhid uluhiyah yang kita miliki. Di sana ada hubungan yang sangat erat antara tiga tauhid ini. Pertanyaan yang selanjutnya, Aina Allah? Di manakah Allah? Allahu fawqal arsy 'alas sama. Ini masih berkaitan dengan nama dan juga sifat. Masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Di manakah Allah? Jawabannya adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Allah Azza wa Jal ada di atas arsy. 'Alas sama, di atas. Dari mana jawaban ini? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, qala ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Ay 'ala wartafa'a kama jaa fil Bukhari. Maknanya adalah meninggi sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalilnya jelas, bahkan di dalam Al-Quran ada 7 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan maknanya yaitu 'ala wartafa'a. Tidak ada di sini makna istawa adalah istaula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqal arsy. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan atau menulis. Kemudian disebutkan di akhir, maka itu berada di sisinya di atas arsy. Berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berdasarkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan juga hadis. Bukan mengatakan bahwasanya Allah fi kulli makan. Mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Ucapan keyakinan bahwasanya Allah di mana-mana ini adalah ucapan yang batil, keyakinan yang keliru, bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil dan juga bertentangan dengan akal. Nah, nanti nyambung dengan pertanyaan yang setelahnya, halillahu ma'ana? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Al-jawab,
Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Jawabannya adalah iya. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sahih. Kenapa kita mengatakan bersama kita? Ada dalilnya. Nanti disebutkan oleh beliau. Di antaranya adalah firman Allah, illa huwa ma'ahum aina makan. Kecuali Allah SWT bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kita katakan iya, Allah bersama kita. Tapi apa maksud dari kebersamaan di sini? Bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Maksudnya adalah dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan ilmunya. Artinya, Allah mendengar ucapan kita dimanapun kita berada. Sekecil apapun suara kita, Allah mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan penglihatannya. Dimanapun kita berada, Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa ilmihi, dan Allah SWT bersama kita dengan ilmunya. Allah tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita, apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Berarti Allah bersama kita bukan berarti zat Allah bersama kita di mana-mana. Di masjid, di rumah, di sekolah, di kantor, di WC. Tapi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dialah yang berada di atas arsy, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di atas maupun di bawah. Ini makna Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dari mana kita tahu itu? Ini makna yang dipahami oleh orang Arab. Orang Arab kadang mengatakan sirna wal qamaru ma'ana. Kami tadi malam berjalan di malam hari dan bulan bersama kami. Baik, kalau ada orang Arab bilang seperti itu, apa yang kita pahami? Dan bulan bersama kami. Maksudnya apakah bulan berada di belakangnya? Dia naik onta, kemudian dia naik gunung, bulan ikut naik, dia turun lembah, bulan ikut turun ke bawah. Itu yang kita pahami? Tidak. Apa yang kita pahami? Cahaya. Ya, bulan purnama mereka naik ke atas, mereka mendapatkan cahaya bulan. Mereka ke lembah juga mendapatkan cahaya bulan. Mereka ke kiri, ke kanan mendapatkan cahaya bulan. Sehingga mereka pun mengatakan wal qamaru ma'ana. Dan bulan. Jadi bersama bukan berarti itu yang dipahami oleh orang-orang Arab. Lalu bagaimana seseorang memahami Allah bersama kita, kemudian dipahami Allah berada di mana-mana? Kembali kepada bahasa Arab. Bagaimana orang-orang Arab mereka memahami? Bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Apa dalilnya? Allah mengatakan, qala la takhafa. Allah mengatakan, janganlah kalian berdua takut. Maksudnya adalah Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla menghadapi seorang raja yang bengis, yang memiliki penyimpangan yang luar biasa, mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Akhirnya Allah SWT mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Apa maksud bersama kalian berdua? Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Itu maknanya. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian, maksudnya adalah asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Mendengar apa yang kalian ucapkan, yang diucapkan oleh Fir'aun. Melihat apa yang kalian lakukan, apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Semuanya di bawah kehendak Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. La takhafa, jangan kamu takut. Semuanya sudah ditakdirkan.
Fir'aun tidak mungkin dia lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Berarti makna ma'iyah di sini, kita yakin Allah bersama kita, tapi maksudnya adalah dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan juga dengan ilmunya. Bukan maksudnya adalah Allah di mana-mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, Maha dekat. Ada sebagian sahabat teriak-teriak dia berzikir, berdoa. Akhirnya Nabi SAW mengingatkan mereka, kalian ini sedang berdoa kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi nggak usah teriak-teriak, tidak usah mengeraskan suara. Pelan, Allah SWT Maha mendengar. Dan dialah yang Maha dekat. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Yaitu mendengar apa yang kalian ucapkan, selirih apapun, dimanapun kalian berada. Allah bersama kalian. Berarti di sini, beliau SAW menjelaskan tentang makna ma'iyah. Makna kebersamaan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya, ai bi'ilmihi, yaitu dengan ilmunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fikum, itu adalah penjelasan dari mu'alif yang berkaitan dengan masalah atau di antara permasalahan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan contoh-contoh di atas, dengan satu atau dua permasalahan tadi, akan semakin jelas bagi kita bagaimana cara memahami nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan secara umum ma hiya faidatut tauhid. Apa faedah dari bertauhid? Kalau kita sudah paham tentang tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, memahami tentang tauhidul asma'i was sifat, apa faedahnya? Faidatut tauhidi hiyal amnu fil akhirati minal adabi wal hidayatu fid dunya. Faedahnya besar. Faedahnya adalah aman di akhirat dari azab. Kalau seseorang dan semua kita akan kembali ke akhirat. Tidak ada yang selamanya di dunia. Allah janjikan bagi orang yang bertauhid bahwasanya dia akan selamat dari azab. Dan azab di akhirat adalah azab yang pedih. Fil akhirati azabun syadid. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana penyiksaan yang terjadi di Jerman misalnya, ke orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dengan berbagai jenis penyiksaan. Sekejam apapun yang dilakukan, tahuilah bahwasanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab yang ada di akhirat. Bagaimana supaya selamat? Kita harus pulang ke akhirat dalam keadaan kita bertauhid. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam nama dan juga sifatnya. Allah janjikan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid. Saat manusia dalam keadaan takut, dalam keadaan dia gelisah, takut yang sangat, Allah berikan keamanan kepada orang-orang yang bertauhid dahulu di dunia. Kemudian wal hidayatu fid dunya, dan hidayah di dunia. Hidayah artinya adalah petunjuk. Dijadikan jelas baginya seluruh perkara. Tahu apa yang dilakukan dalam berbagai permasalahan yang dia hadapi. Permasalahan keluarga, permasalahan negara, permasalahan tetangga, permasalahan rumah tangga. Orang yang bertauhid, maka ini menjadi modal bagi dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Awalnya adalah tauhid. Karena kalau sudah dia menerima tauhid, mengimani tauhid, maka dengan mudah dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla.
Sehingga termasuk sir, hikmah kita di dalam Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian kita mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kami bertauhid. Kami hanya menyembah kepadamu. Maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan ini adalah rahasia kenapa para nabi dan rasul ketika mereka berdakwah, dakwah yang mereka dakwahkan pertama kali adalah tauhid. Karena dari situ orang akan mendapatkan hidayah. Dari tauhid tersebut, seorang akan meninggalkan kebid'ahan. Dari tauhid tersebut, seorang akan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan akhlak yang jelek. Dari tauhid tersebut, sehingga seseorang berpegang teguh dengan sunnah, meninggalkan kemaksiatan, dia berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Al-hidayatu fid dunya. Faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, wa takfirudz dzunub. Dan diampuni dosanya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia bertauhid dan dia memiliki dosa, ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Tapi sebaliknya, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak membawa tauhid, maka dia diazab dengan sebab dia tidak bertauhid dan diazab dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama bahwa orang yang tidak beriman, orang yang kufur di dunia, maka di akhirat dia diazab dengan sebab kekufurannya dan diazab dengan sebab dosa-dosa yang lain yang dia lakukan. Mungkin dia berzina, dia minum khamar, diazab dengan sebab dosa-dosa tersebut dan juga dengan sebab kekufuran yang dia lakukan. Tapi orang yang bertauhid ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Dan mungkin saja diampuni seluruh dosanya atau sebagian dosanya dengan sebab tauhid yang dia miliki. Apa dalilnya? Itu semuanya qala ta'ala, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, bertauhid dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ulaika lahumul aman, maka merekalah orang-orang yang aman. Aman di mana? Ada yang mengatakan maksudnya adalah aman di akhirat. Sesuai dengan kadar tauhidnya, maka dia akan mendapatkan keamanan. Semakin besar tauhidnya, semakin mantap pengesaan dia terhadap Allah di dalam rububiyah, nama dan juga sifat di dalam uluhiyah, maka akan semakin besar kadar keamanan yang dia miliki. Semakin dia aman. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sesuai dengan kadar tauhidnya, maka itulah hidayah yang dia dapatkan di dunia. Semakin besar tauhidnya, semakin dia mendapatkan hidayah. Semakin kecil tauhidnya, maka akan semakin kecil hidayah yang dia dapatkan. Bidzulmin ay bisyirkin. Maksud bidzulmin adalah dengan kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak para hamba atas Allah Azza wa Jalla adalah Allah SWT tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kabar dari Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Pantang dia menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, tawakal kepada selain Allah, dia jauhi kesyirikan. Maka orang yang demikian, Allah SWT menjanjikan tidak akan mengadab orang tersebut. Dan makna tidak akan mengadab ada dua. Makna yang pertama,
adalah sama sekali tidak diazab. Dan ini bagi orang yang sempurna tauhidnya. Sama sekali tidak akan diazab. Ini bagi orang yang sempurna tauhidnya. Atau yang kedua, tidak akan diazab, maksudnya adalah tidak akan dikekalkan di dalam azab. Dan ini bagi orang yang bertauhid, tetapi dia masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan dosa besar. Maka kalau dia meninggal dunia, di bawah kehendak Allah, kalau Allah SWT menghendaki, akan diampuni dosanya, atau dosa besar tersebut, dan kalau Allah menghendaki, tidak diampuni dosa besar tersebut, tetapi diazab terlebih dahulu di dalam neraka, dan akhirnya kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ada dua makna, tidak diazab di sini, ada yang maksudnya adalah sama sekali tidak diazab, atau yang kedua tidak dikekalkan di dalam azab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Yang jelas ini adalah keutamaan tauhid. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Bapak Ibu sekalian, setelah beliau menjelaskan tentang masalah tauhidul uluhiyah, kemudian jenis-jenis tauhid, maka di bab yang ketiga beliau membahas tentang syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya ibadah. Berarti ini berkaitan kembali dengan bab yang pertama yang berkaitan dengan masalah tauhidul ibadah. Masing-masing dari kita tentunya ingin ketika dia beribadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Masing-masing dari kita ingin mendapatkan pahala. Salatnya ingin dapat pahala, puasanya ingin dapat pahala, dan pahala tersebut tidak diberikan oleh Allah kecuali orang yang ibadahnya diterima. Diterima oleh Allah ibadahnya, baru diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pahala di dunia maupun pahala di akhirat. Mungkin antum pernah membaca hadis orang yang melakukan sholat 12 rakaat setiap hari, maka pahalanya apa? Akan dibangunkan rumah di surga, yaitu sholat rawatib. Pahala yang besar. Ya, meskipun kita di sini nggak punya rumah karena kemahalan misalnya ya, tapi kita rajin sholat 12 rakaat setiap hari, kita mendapatkan rumah yang jauh lebih baik daripada rumah di sini. Yaitu dibangunkan rumah di surga. Taib, kita bersemangat ingin mendapatkan pahala tersebut. Kapan pahala tersebut kita terima? Kalau ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan memanen ganjaran tadi, pahala tadi di akhirat. Kalau diterima oleh Allah. Makanya seseorang beribadah dan dia berusaha bersungguh-sungguh berdoa bagaimana supaya ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang akan bermanfaat bagi seseorang di akhirat. Adapun hanya sekedar beramal, beribadah, tapi akhirnya tidak diterima oleh Allah, maka kita tidak bisa memanen pahalanya di akhirat. Datang ke sana tidak memiliki apa-apa. Ternyata amalan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang berusaha untuk mengetahui bab ini. Semangat sebagaimana semangatnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam ketika keduanya diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Allah yang memerintahkan, suruh untuk meninggikan Ka'bah karena saat itu hanya berupa pondasi saja. Akhirnya keduanya bekerja sedikit demi sedikit membangun Ka'bah. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Allah SWT yang memerintahkan mereka, dan mereka tahu bahwasanya adalah amal ibadah yang mereka tidak menerima ganjarannya kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menerima. Akhirnya keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna.
Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Nabi SAW dan beliau adalah seorang nabi yang amalannya sudah banyak. Setiap pagi beliau SAW berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ditunjukkan atau beliau menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya beliau di dalam beramal ingin supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau beramal, tunjukkan bahwasanya kita benar-benar ingin supaya amalan kita diterima oleh Allah. Berdoa, meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Dan para salaf dahulu, kalau mereka beramal, mereka ingat. Dan diingat-ingat terus dan meminta kepada Allah supaya ketika mengingat amalan tersebut, berdoa supaya amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai Ramadan, karena di bulan Ramadan mereka berjuang siang dan malam untuk beribadah kepada Allah. 6 bulan yang pertama setelah Ramadan, mereka berdoa kepada Allah supaya amalan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 6 bulan yang pertama. Kalau kita taqabbalallahu minna wa minkum di hari yang pertama saja ya. Di hari yang pertama kita taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu pun kadang nggak tahu maknanya juga kita. Ya, atau kadang sekedar hanya ucapan begitu saja. Tapi para salaf berdoa kepada Allah 6 bulan. Meminta kepada Allah supaya amalannya selama bulan Ramadan diterima. Mereka ingat terus kalau amal itu akan bermanfaat di akhirat ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beliau membuat bab ini. Apa syarat diterimanya amalan ibadah? Syurutu qabulil amali 'indallahi tsalatsa. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah ada 3. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Pertama adalah beriman kepada Allah dan bertauhid. Nah, berarti kembali lagi, ini menunjukkan tentang satu di antara keutamaan tauhid, dia adalah pondasi syarat diterimanya amalan. Ada tauhid, amalan tersebut bisa diterima. Atau dia memiliki modal untuk diterima. Tidak ada tauhid, maka tidak akan diterima. Meskipun dia memberikan kepada anak yatim, atau dia menolong orang yang membutuhkan, atau dia menolong hewan, atau dia berbuat kebaikan apapun. Tapi kalau tidak didasari oleh tauhid, maka sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Waqadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura." Kami akan datangi di hari kiamat amalan-amalan yang mereka lakukan, kemudian kami akan jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allah bercerita tentang orang-orang munafik. Mereka berinfak, mereka melakukan salat, tapi Allah tidak menerima amal ibadah mereka karena tidak ada tauhid. Dan Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik akan batal seluruh amalan. Berarti tauhid adalah syarat di antara syarat-syarat diterimanya amalan. Tidak ada tauhid tidak akan diterima amalan seseorang. Apa dalilnya? Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka dia atau mereka akan dimasukkan oleh Allah
ke dalam surga Firdaus. Siapa orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus? Orang yang beriman dan beramal soleh. Menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Iman dan juga amal soleh. Beriman kepada Allah ini di antara makna yang utama. Dan beriman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, kemudian dia beramal soleh, maka sebab dia masuk ke dalam surga. Iman, beramal soleh menjadi sebab masuk ke dalam surga. Tidak ada iman, kemudian dia beramal, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Harus ada iman, harus ada tauhid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, dan di antara makna beriman kepada Allah adalah bertauhid. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Kemudian beramalah. Berarti sebelum beramal harus didasari dengan tauhid terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-ikhlasu. Melakukan amal tersebut dengan ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Melakukan amalan tersebut karena Allah, yaitu mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, ingin melihat wajahnya, tanpa riya dan juga tanpa sum'ah. Riya artinya adalah ingin dipuji, ingin dilihat dan dipuji. Sum'ah artinya adalah ingin didengar dan dipuji. Qala ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka hendaklah engkau menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Jadi orang yang ingin supaya ibadahnya diterima, maka dia harus bertauhid, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, ketika dia mengamalkan amalan tersebut, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Kalau sampai ada, Allah tidak akan menerimanya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut, maka aku akan tinggalkan dia dan juga sekutunya. Tinggalkan maksudnya adalah Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak butuh amalan yang dilakukan di situ ada percampuran. Ingin Allah dan negeri akhirat dan juga ingin dipuji dan juga disanjung oleh manusia. Harus ikhlas. Kemudian yang ketiga, al-muwafaqatu lima ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang ketiga, ibadah tersebut harus sesuai dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas itu berkaitan dengan batin. Allah lihat juga ikhlas atau enggak ibadahnya. Al-muwafaqah sesuai dengan cara Rasul berkaitan dengan zahir, yang kelihatan. Sesuai dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kalian, ambillah. Termasuk di antara maknanya adalah berupa tata cara ibadah, tata cara salat, tata cara wudu. Fakhudhuh, ambil dari beliau. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang maka hendaklah kalian berhenti. Apa yang beliau ajarkan itulah yang kita ambil, apa yang beliau larang maka hendaklah kita tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Kapan? Ketika
tidak kita temukan contohnya dari Nabi SAW. Berarti kesimpulannya, syarat diterimanya amalan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, tauhid atau beriman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini berkaitan dengan tauhid yang mana? Tauhidul al-uluhiyah atau tauhidul al-ibadah. Itu hubungannya. Baik. Kemudian yang setelahnya, asyirkul akbar. Beliau berbicara tentang syirik akbar. Apa hubungan syirik akbar dengan bab-bab yang sebelumnya? Beliau ingin menjelaskan di sini, setelah menjelaskan tentang tauhidul ibadah, ingin menjelaskan lawan dari tauhid. Ingin menjelaskan apa? Lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid apa? Syirik. Supaya lebih mantap lagi, seseorang mengetahui keutamaan tauhid dan mengetahui tentang apa itu syirik, lawan dari tauhid, dan mengetahui tentang jenis-jenis syirik. Akan sempurna tauhid seseorang. Tapi ketika seseorang hanya belajar tauhid saja, oh iya, kita harus mengisahkan Allah SWT dalam ibadah, tapi tidak diajarkan tentang makna syirik, tidak mempelajari tentang jenis-jenis kesyirikan, bahaya atau tidak? Bahaya. Bahayanya apa? Dikhawatirkan dia akan melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar, tidak tahu kalau itu ternyata adalah sebuah kesyirikan. Kayak kita diajarkan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita, diajarkan kebaikan supaya kita amalkan dan diberitahukan kepada kita kejelekan supaya kita menjauhinya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita kebaikan dan kita katakan, nak, kalau kamu sering makan es krim, akibatnya apa? Hah? Habis uangnya, gitu. Ya, bisa menimbulkan potensi penyakit gula misalnya. Kenapa kita sebutkan ilmu tersebut kepada dia supaya dia bisa menjauhi. Kita ajarkan kalau kamu sering buka HP, ya maka akibatnya demikian dan demikian. Itu sesuatu yang umum kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ajarkan kebaikan supaya dia amalkan, kita beritahukan tentang kejelekan supaya dia jauhi. Demikian pula dalam masalah agama. Tauhid kita pelajari. Tidak lupa kita juga mempelajari tentang pengertian syirik. Apa bahayanya? Apa contoh-contohnya? Beliau mengatakan di sini, ma huwa a'dhamud dzunubi 'indallah. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? A'dhamud dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa banyak. Terkadang kita ketika mendengar fulan berzina, fulan ikut pinjol. Tahu pinjol? Apa? Pinjaman online. Atau judol. Oh, antum tahu juga istilah-istilah itu ya? Judi online, Pak. Judi tapi online. Dodol nggak tahu, Pak. Dodol. Singkatan apa itu? Baik. Orang mungkin besar, oh, si fulan ternyata dia terjerat di dalam judi online atau pinjaman online, suatu yang besar. Atau si fulan berzina, atau si fulan membunuh. Menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Padahal di sana ada dosa yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu dosa apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang justru didengar oleh sebagian, fulan melakukan syirik, melakukan ini, di sana ada kesyirikan, biasa dia menyikapi yang demikian. Berarti di sini ada kesalahpahaman. Harusnya seseorang ketika mendengar ada kesyirikan,
lebih tergugah hatinya, lebih sedih ketika ada saudaranya yang melakukan kesyirikan atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dalilnya apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman alaihi salam, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Yaitu yang paling besar. Karena ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba yang fakir, yang dhaif kepada siapa? Kepada Allahu Rabbul Alamin. Bagaimana bentuk kezalimannya? Hak untuk diibadahi adalah hak zat yang maha mencipta. Hak zat yang maha memberikan rezeki, yang memberikan seluruh kenikmatan ini. Maka dialah saja, yaitu Allah SWT, yang berhak untuk diibadahi. Ketika seorang hamba mengambil, menyerahkan hak tadi, kemudian diserahkan kepada seorang nabi, padahal nabi tidak mencipta. Bukan dia juga yang memberikan rezeki. Apalagi diberikan hak ibadah tersebut kepada jin, sama sekali dia tidak mencipta dan tidak memiliki sekutu sedikit pun dengan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan juga bumi. Maka ini adalah kezaliman, mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Hak yang harusnya hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dalam kehidupan kita di dunia, di lingkungan pekerjaan kita masing-masing. Ya, dengan berbagai tingkatan jabatan yang kita miliki. Kita punya kekuasaan. Meskipun kekuasaan kita tidak sebesar pimpinan kita. Bawahan kita punya kekuasaan, meskipun tidak sebesar dengan kekuasaan yang kita miliki. Tapi masing-masing dari kita punya wewenang. Yang kalau sampai dilanggar wewenang tersebut, sakit hati atau tidak kita? Sakit hati. Kita yang berhak untuk membuat keputusan, tiba-tiba diambil hak tersebut oleh orang lain. Sehingga bawahan kita dengan semena-mena dia berbuat melanggar aturan yang sebenarnya. Maka kita akan kecewa. Loh, ini bukan hak dia, ini hak saya. Kenapa dia yang melakukannya dengan semena-mena? Padahal ini sesama makhluk saja. Lalu bagaimana orang yang dia mendolimi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerahkan hak yang seharusnya untuk Allah Azza wa Jalla kemudian dia berikan kepada makhluk. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa dosa yang paling besar? Beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan Allah yang telah menciptakan dirimu. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan dirimu. Bukan mereka yang menciptakan. Bahkan mereka yang diciptakan oleh Allah. Kemudian justru kita menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk tersebut yang menciptakan kita. Maka hadis ini dan juga ayat menunjukkan bahwasanya dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. An-niddu syarik, yang dimaksud dengan nid adalah sekutu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan syirik, ma huwa syirkul akbar. Apa yang dimaksud dengan syirik yang besar? Karena syirik terbagi menjadi dua. Dan dua-duanya bertentangan dengan tauhid. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang besar bertentangan dengan tauhid dan dia bisa membatalkan tauhid. Karena dia besar, membatalkan apa? Tauhid. Hancur tauhidnya kalau sampai dia melakukan syirik yang besar. Adapun syirik yang kecil bertentangan dengan tauhid, tetapi dia mengurangi tauhid. Tidak sampai membatalkan tauhid. Dia mengurangi tauhid, tidak sampai membatalkan tauhid.
Tahu bedanya ya? Ya, syirik besar membatalkan tauhid. Kalau syirik kecil mengurangi tauhid, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, dia atau beliau rahimahullah ingin menjelaskan tentang apa itu syirik yang besar. Asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillah ka du'ai ghairillah wal istighatsati bil amwat awil ahya'il ghaibin. Syirik yang besar adalah pengertiannya menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kalau sampai ada ibadah diserahkan kepada selain Allah, maka terjatuhlah seseorang ke dalam syirik yang besar, mengeluarkan dia dari agama Islam. Seperti misalnya, berdoa kepada selain Allah, mengatakan, ya Nabi, mengatakan, ya malaikah, wahai malaikat, kemudian menyampaikan hajat-hajatnya. Berarti dia telah menyerahkan sebuah ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Terjatuhlah dia ke dalam syirik yang besar. Contoh yang lain, al-istighatsatu bil amwat. Istighatsah dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pada wali, atau kepada sunan, atau kepada siapa saja, orang-orang yang meninggal dunia dimintai tolong untuk menghilangkan musibah, mengangkat kemarau panjang. Maka ini juga termasuk syirik yang besar. Karena ini adalah bagian dari doa yang diserahkan kepada selain Allah. Awil ahya'il ghaibin, atau berdoa, beristighatsah dengan orang yang masih hidup tetapi dia gaib. Maksudnya adalah tidak berada di depan kita. Ada Syekh Fulan diyakini misalnya di Sumatera atau di Jawa, dan dia berada di sini, terkena musibah, kemudian dia berdoa bukan kepada Allah tapi kepada Syekh tadi. Meskipun dia masih hidup, belum meninggal dunia, tapi dia berdoa kepada orang yang masih hidup tadi dalam keadaan dia ghaibun, ya dalam keadaan dia jauh dari tempat dia, dan sesuatu yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini pun juga termasuk kesyirikan yang besar. Sama intinya, dia menyerahkan doa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti di sini ada kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah dan larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syirik besar. Kemudian yang kedua dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min akbaril kabairi asyirku billah. Termasuk dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari sini kita mengetahui ya ilmu baru, faedah yang baru bagi sebagian kita mungkin, bahwasanya syirik yang besar pengertiannya adalah kalau sampai seseorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik yang besar. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini contoh saja. Baik, kira-kira bisa nggak kita menyebutkan contoh syirik besar yang lain? Karena di sini hanya disebutkan berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada orang yang meninggal dunia atau orang yang masih hidup dan dia jauh dari kita di dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain? Syirik ini menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Itu penyimpangan. Ya, penyimpangan, kekufuran. Tetapi tidak semua yang kufur kemudian dikatakan syirik. Baik, syirik menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Silakan, Pak. Percaya ke dukun.
Ingat, tadi pengertiannya menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kalau diurutkan, dukun nanti punya syarat biasanya. Dia ngasih syarat. Kayak jimat-jimat berbagi kekuatan kesirikan. Ada perincian. Nanti ada perincian. Baik. Dari pengertiannya saja, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Antum tinggal memikirkan satu jenis ibadah. Apa misalnya? Menyembelih. Termasuk syirik besar apabila menyembelih untuk selain Allah. Taib, Hasan. Contoh yang lain. Mengklaim kesaktian atau perbuatan goib yang Mengaku sakti gitu. Saktinya bagaimana, Pak? orang itu sakti bisa hilang tapi tidak kembali. Oh, kasihan berarti, Pak. Oh, dia bisa ngilang, nggak bisa muncul lagi. Misalnya seperti waktu itu almarhum Presiden Gus Dur pernah bilang tuh beberapa orang ahli bilang, kenapa nggak ikut sholat Jumat? Saya udah sholat Jumat, saya udah sholat di Mekah. Allah. Di situ, orang-orang percaya. Ya, jelas ini keyakinan yang menyimpang, tapi kita ingin contoh yang langsung, yang berkaitan, dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nanti akan sampai tentang itu. Apa? Menyembah berhala. Menyembahnya bagaimana? Iya, menyembahnya bagaimana? Bersujud. Nah, kalau antum mengatakan bersujud kepada berhala, betul. Karena sujud adalah termasuk ibadah. Dia serahkan kepada selain Allah. Ini termasuk syirik yang besar. Contoh yang lain. Minta penglaris kepada dukun atas usahanya, ya laris. Minta jimat gitu, Pak. Ya, minta jimat, minta campi-campi, minta. Ya, itulah. Nanti akan sampai itu ada yang diantaranya dan termasuk syirik kecil. Ya, tergantung dari keyakinannya. Baik, sebentar. Yang tadi sudah jawab kita kasih ya. Pak, antum dapat juga, Pak. Masya Allah. Tapi tulisannya kecil-kecil, Pak. Antum bisa baca nggak, Pak? Itu? Oh, pakai ini ya, Pak ya? Saya, Pak. Fadal. Antum. Tadi siapa tadi yang jawab yang lain tadi? Antum bernadar sudah? Sudah dapat ya? Masya Allah. Ayakallah. Dulu kita pas di Madinah sering bagi-bagi buku ini. Nggak tahu ini dapat dari mana. Dari Madinah? Oh, dari Madinah juga. Sama berarti, Pak ya? Masya Allah. Dan subhanallah, banyak yang dapat hidayah dengan sebab kitab ini. Benar. Ya, jadi karena di dalamnya seperti yang tadi kita sebutkan, lengkap disebutkan oleh para penulis. Ini kumpulan para ulama yang menulis. Baik, itu insya Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita lanjutkan besok. Kasih tanda ya. Mau bertanya? Iya, kita buka sesi tanya jawab. Nah, yang menyimpang dari tauhid itu bakal masuk neraka itu. Tapi kalau yang dikaitkan dengan dapat rahmat Allah itu bagaimana? Coba tolong diterangkan. Karena ada yang bilang kalau insya Allah dapat rahmat Allah, baru masuk surga. baik. Kaitannya bagaimana? Menjelaskan. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Berdasarkan istiqra' dalil. Jika seorang membaca dalil-dalil, maka dia akan menyimpulkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ada dua, ada rahmat yang umum untuk orang Islam maupun orang di luar Islam, dan di sana ada rahmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Islam saja. Nah, rahmat yang umum seperti diantaranya adalah kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan harta,
ya kenikmatan jabatan, kesehatan, ini adalah bagian dari rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada seseorang dijadikan dia sehat. Yang seandainya salah seorang di antara kita diberikan ujian sedikit saja, punggungnya kesakitan, nggak bisa tidur, nggak bisa ya istirahat dengan nyenyak, seakan-akan dia kehilangan dunia dan seisinya. Padahal cuma digeser sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan oleh Allah bagi orang muslim maupun orang yang kafir. Demikian pula harta dunia, ilmu dan juga teknologi, keamanan. Allah SWT berikan kepada orang Islam maupun orang yang kafir. Ini adalah rahmat Allah yang umum. Allah berikan kepada siapa saja. Adapun yang kedua, rahmat Allah yang khusus, maka hanya Allah SWT berikan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang Allah cintai. Seperti misalnya di dunia adalah nikmat hidayah kepada Islam. Rahmat dari Allah. Allah sayang, kemudian Allah SWT berikan kita hidayah. Ini Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang Allah tidak cintai, Allah tidak akan berikan nikmat yang satu ini. Kemudian yang contoh yang lain adalah rahmat untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga rahmat yang khusus yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Allah SWT tidak berikan rahmat tersebut, kasih sayang ini kepada selain orang-orang yang bertauhid. Allah hanya mewariskan surga yang seluas langit dan bumi hanya untuk orang-orang yang bertauhid saja. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga yang diwariskan kepada kalian. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid dengan sebab amalan yang kalian kerjakan. Jadi di sana ada rahmat Allah yang umum dan ada rahmat Allah yang khusus. Sehingga para ulama ketika mereka membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Penyayang. Karena Ar-Rahman artinya adalah yang Maha Penyayang, Ar-Rahim juga yang Maha Penyayang. Apa bedanya? Ar-Rahman ini adalah rahmat Allah yang umum. Seperti yang tadi kita sebutkan maknanya. Ar-Rahim adalah rahmat Allah yang khusus. Sehingga dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang rahiman kepada orang-orang yang beriman. Mereka mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah nikmat hidayah dan juga nikmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Husnul khotimah. Nah, Untuk orang yang meninggal dan oleh kita harapkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Bagaimana menjelaskannya? Ya husnul khotimah. Apa setiap orang yang husnul khotimah itu antara ada orang meninggal saya begini, apa itu sudah termasuk husnul khotimah apa enggak gitu. Kadang-kadang orang dalam meninggalnya dalam membaca Al-Quran atau meninggal mungkin bisa dalam husnul khotimah atau juga mungkin ada yang dalam waktu sholat sujud apa juga bisa husnul khotimah. Ada orang lain juga sujud tapi apa itu sama dengan yang si A dengan si B. Ya. Apabila kita bisa memberikan nilai suatu doa ini, Ya. apa kita boleh mengatakan begitu dalam ucapan? Apa ada larangan dalam? Ya. Husnul khatimah yang artinya adalah baik di akhir. Ini bisa
memiliki dua makna sebagaimana yang tadi kita sebutkan baru saja, yaitu makna yang umum dengan makna yang khusus. Baik di akhir dilihat dari sisi meninggal dunia dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir. Ketika dia meninggal dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim, sebelumnya dia dalam keadaan kafir, maka dari sisi ini bisa dikatakan dia adalah orang yang husnul khatimah. Diakhiri kehidupannya dengan keislaman. Husnul khatimah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu jengkal saja. Awalnya dia orang kafir. Kemudian ternyata sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya dia akan mendapatkan hidayah. Maka akan terjadi sebagaimana yang Allah tetapkan. Akhirnya dia pun mengamalkan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, dan akan masuk ke dalam surga karena hidupnya diakhiri dengan keislaman. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannah illa nafsun muslimah, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah. Maka dari sisi ini bisa dikatakan dia husnul khatimah, maksudnya akhir yang baik, yaitu sebagai seorang muslim. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Maka seorang berdoa kepada Allah semoga diberikan husnul khatimah, yaitu minta supaya dimatikan dalam keadaan muslim. Akhir kehidupannya adalah muslim. Kalau ketika dia meninggal dunia dalam keadaan muslim, maka kebaikan dan kebahagiaan yang akan dia rasakan setelahnya. Nah, seseorang berusaha bagaimana akhir kehidupannya adalah sebagai seorang muslim, dan itu perlu perjuangan. Bagaimana perjuangannya? Berusaha untuk menjaga. Terus dia menjaga, menghadiri kajian, menambah ilmu, berteman dengan orang-orang yang soleh. Tujuannya apa? Untuk menjaga terus, sehingga ketika datang malakul maut, datang malaikat maut, maka dia dalam keadaan sebagai seorang muslim. Dan itu perlu perjuangan. Supaya seorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini makna umum. Atau makna yang lebih khusus, maksudnya adalah meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan sebuah amal soleh. Seperti misalnya, seseorang husnul khatimah meninggal dunia dalam keadaan dia sujud. Sujud bersama yang lain. Ketika yang lain bangkit lagi, ternyata dia tidak bisa bangkit lagi, meninggal dalam keadaan sujud. Atau ada orang yang meninggal dunia ketika dia dalam keadaan umroh, dalam keadaan dia berhaji. Maka ini adalah makna yang khusus, seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan sebuah amal soleh. Maka itu adalah tentunya sebuah keutamaan karunia yang Allah SWT berikan kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Cuma jangan kita beranggapan kalau tidak demikian berarti tidak husnul khatimah. Mungkin saja seorang meninggal dunia dan dia di atas kasurnya. Dan di sisi Allah Azza wa Jalla dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah atau dia baru saja membaca Al-Quran dan kita tidak tahu. Ya, tidak ada sesuatu yang nampak, amalan yang kelihatan yang menunjukkan bahwa dia meninggal dalam keadaan beramal. Karena amalan ada di antaranya yang ada di dalam hati seseorang berupa keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Maaf, mungkin kita berikan hak satu pertanyaan untuk yang online.
Karena dua hak sudah dipakai. Terus yang ini enggak, Pak? Kita bisa aja. Oh ya, kalau dimarahi antum yang tanggung jawab ini. Yang kemarin kemana? Masa itu Yang kemarin belum dijawab. Tunggu sebentar, Pak. Kita dahulukan dulu yang offline, Pak. Belum Gitu, Pak. pas nanti. Yang hadirannya dulu. Baik. Sini ada pertanyaan. Barakallahu fikum, bagaimana status nasib orang-orang yang memiliki penyimpangan terhadap tauhid asma dan juga sifat, misalnya meyakini istiwa dengan istiwa nanti di akhirat, istaula nanti di akhirat, apakah boleh membiasakan diri setelah melakukan ibadah selalu berdoa Rabbana taqabbal minna? Orang yang melakukan takwil ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Bahwasanya orang yang demikian tidak bisa dihukumi kemudian mereka telah keluar dari agama Islam. Karena orang yang mentakwil, kalau kita melihat pada maksud yang ada di dalam hatinya, ingin baik atau tidak? Ingin baik. Dia ingin lari dari tamtsil. Dia ingin lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjerumus dalam takwil tadi. Jadi dia inginnya baik. Tidak ada keinginan untuk kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama ahlu sunnah, meskipun mereka menjelaskan takwil adalah penyimpangan, itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf, tapi mereka tidak serta-merta kemudian mengatakan orang yang mentakwil hukumnya apa? Keluar dari agama Islam. Hati-hati mereka di dalam masalah ini. Kemudian yang kedua di sini, apakah boleh membicarakan atau membiasakan diri setelah melakukan ibadah selalu berdoa Rabbana taqabbal minna? Seandainya seseorang berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya diterima amal solehnya, dan dia tidak meyakini di dalam hati bahwasanya itu adalah sebuah keharusan seseorang mengatakan taqabbal minna, maka tidak masalah. Ya, setiap kali dia beribadah, kemudian dia memohon kepada Allah supaya diterima, tapi tidak meyakini itu adalah sebuah doa yang harus setiap kali dia beribadah kepada Allah, atau dengan lafaz tertentu diyakini bahwasanya itu adalah dari Nabi SAW, padahal itu bukan dari Nabi SAW, maka tidak masalah. Ya, seseorang sering membaca doa ini dan memohon kepada Allah supaya diterima setiap kali dia melakukan ibadah atau sebuah ibadah. Nah, tentang doa minta ilmu bermanfaat, apakah ilmunya hanya ilmu agama atau semua ilmu? Ilmu yang bermanfaat mencakup dua hal. Yang pertama tentunya adalah ilmu agama, maka jelas itu adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu dunia, maka tergantung orang yang menggunakannya. Bisa ilmu dunia tersebut digunakan untuk kebaikan, maka jadilah dia ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk kejelekan, maka jadilah dia ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau yang jelas-jelas bermanfaat adalah ilmu yang berkaitan dengan agama. Apakah ciri-ciri orang munafik? Seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah apabila dia berbicara berdusta. Membiasakan dirinya kalau berbicara berdusta, bukan sebuah kejujuran yang dia omongkan. Kemudian ciri yang kedua adalah ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan itu menjadi kebiasaan dia. Yang ketiga, apabila dia diberikan amanah, maka dia berkhianat. Setiap kali dia mendapatkan amanah, kerjaan, atau uang, dan itu adalah amanah dari orang lain, maka dia mengkhianati. Maka ini adalah di antara
ciri-ciri atau di antara sifat kemunafikan. Dan sifat tersebut adalah sifat atau termasuk kenifakan yang kecil. Itu adalah kenifakan yang kecil, kenifakan yang amali, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan di sana ada nifak yang besar. Apa itu nifak yang besar? Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keislaman dilihat oleh orang lain seakan-akan dia adalah seorang muslim, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi di dalam hatinya dia kufur. Dia enggak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada Al-Qur'an. Nah, ini adalah nifak yang besar. Ini yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau sifat-sifat tadi, maka para ulama menjelaskan itu adalah kenifakan yang kecil, dosa. Tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik, pertanyaan terakhir di sini, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak-anak tentang Allah berada di atas arsy? Jelaskan sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis. Karena apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga Nabi SAW di dalam hadis bisa dipahami oleh siapa saja. Ini adalah dari Allah Rabbul Alamin. Umurnya mungkin kira-kira untuk anak usia 5 tahun, 4 tahun sudah paham. Sampaikan bahwasanya Allah berada di atas. Paham. Mereka sudah paham atas, bawah. Ketika disampaikan Allah di mana, diajarkan Allah berada di atas. Ya, dan ini adalah fitrah. Fitrah manusia. Ya, fitrah manusia Allah SWT fitrahkan di dalam dirinya keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu berada di atas. Meskipun dia kadang mungkin bukan orang yang secara khusus belajar tentang agama. Jadi anak-anak kita membawa fitrah tersebut. Kita tinggal menghidupkan saja fitrah yang ada di dalam hatinya. Ajarkan bahwasanya Allah SWT berada di atas arsy. Kemarin mungkin antum sempat melihat juga video Bapak Presiden kita ketika dia berpidato, dia menyebutkan ya bahwasanya Allah SWT berada di atas. Dia menunjukkan ke atas. Ya, dan beliau adalah presiden yang kita tahu tentang kedudukannya, dan beliau bukan anak pondok pesantren seperti kita ya. Tapi ini adalah fitrah. Fitrah manusia bahwasanya dia meyakini Allah SWT berada di atas. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah insya Allah sampai ketemu besok di waktu dan tempat yang Dari siapa, Pak? kita tutup. Masya Allah.